Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ustaz Abdul Khalik MPD yang kami hormati, Bupati selaku pembina Takmir Masjid Al-Istiqomah yang kami hormati, Bapak Ketua RT Pak Sino memang. So, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, majelis ilmu pada kesempatan kali ini, alhamdulillah pada kesempatan petang kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir memenuhi apa yang menjadi undangan Takmir Masjid Al-Istiqomah, bahwa pada malam hari ini acara seperti biasa malam Jumat taklim sudah dimulai, tetapi malam hari ini sekaligus acara kita padukan antara taklim dengan silaturahim ataupun halal bihalal. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan beberapa acara yang akan berlangsung pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawatul Quran, yang ketiga sambutan dari takmir, dan yang keempat inti halal bihalal. Menginjak acara yang pertama adalah pembukaan, agar mari pada kesempatan kali ini apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan dicatat sebagai satu amalan yang soleh. Mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah tilawatul Quran atau qiraatul Quran, yang pada kesempatan kali ini akan dilantunkan oleh anak kami Naufatul Dakan Alfian bin Suryanto. Maka kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il adim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahaja wa ja'alna wa anzalna minal muqsirati
linurij bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfau fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samau fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saroba inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardaw wala saroba illa hamima wa ghassaqa jazaa'a wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba faduqu falan nazidakum illa adaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba dalikal yaumul haq faman sa'at tauda ila rabbihi ma'aba rabbis inna andarnakum adaban qariban yawma yangdurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi kita belajar dari surah An-Naba. Ada Naufal Data bin Julianto, ini salah satu murid ngaji di Masjid Al-Istiqomah. Saat ini sudah hafal juz 30, ini menginjak juz ke-29. Monggo ibu atau saudara yang lain yang ingin belajar membaca Al-Quran di Masjid Al-Istiqomah siap membimbing dan mengajarinya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Takmir Masjid Al-Istiqomah yang dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Mbak Rizal Mahmudi. Maka padanya akan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa Ibaratnya dengan sambil selalu memenuhi panitia undangan pun dari Masjid Al-Istiqomah. Dulu itu kepingin saya, kepingin pun, kepingin baru hindari amat saya dari Allah. Kalau kali saya itu dengan itu anak-anak keluar semua. Takmir Masjid Al-Istiqomah belum pernah jadi amat saya juga dari Monggo semuanya dikatakan dikasih tahu dari Bapak Ustaz Abdul Wahid Al-Fatih Dinoko Ustaz itu terima harus pun langsung aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian lagi sambutan dari yang intinya bahwa setiap malam Jumat di sini ada kajian tafsir Al-Quran dan khusus malam hari ini Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini diajak mari kita bersama-sama mencari ilmu dan sekaligus silaturahim mempererat tali persaudaraan di antara sesama muslim. Untuk itu sepenuhnya nanti akan dikupas oleh Bapak Ustaz Abdul Qadir ini kaitannya dengan silaturahim ataupun halal bihalal.
halal bihalal itu apa, meskipun mungkin dalam tata bahasa Arab, grammar bahasa Arab itu tidak masuk halal bihalal itu apa, tetapi inti daripada silaturahim insya Allah nanti akan dikupas tuntas oleh beliau. Maka untuk acara selanjutnya adalah tausiah yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Khalil MPD. Maka kepadanya sebelumnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بهديه إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati beliau Simbah Haji Ali Mahmudi sebagai sesepuh di Jamaah Masjid Al-Istiqomah. Yang saya hormati beliau Al-Ustadz Mulyatin. Yang saya hormati termasuk yang punya lingkungan Pak RT ya. Hadir ya malam hari ini. Alhamdulillah Pak RT ya. Juga para tokoh Pak Bambang dan semuanya tokoh wonten ing Dukuh Tabang Kidul tanpa terkecuali jamaah sekalian semua yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah memasuki di dalam bulan Syawal. Dari bahasa Syawal itu artinya meningkat. Ternyata kita telah membuktikan bahwa seberat apapun pekerjaan, asalkan kita mempunyai niat yang benar, mempunyai kemauan yang besar, semuanya bisa kita dapatkan. Apa itu? Contoh yang sangat konkret mawon. Kulolan panjenengan 1 bulan penuh itu sudah membuktikan setiap jam 3 bangun untuk ibadah makan sahur. Laras apa mboten? Padahal hari-hari biasa. Coba nanti malam jenengan ya. Nanti malam coba bangun jam 3. Berat napa ringan? Berat napa ringan? Kenapa? Karena tidak ada niat. Sebenarnya manusia itu mempunyai potensi kemampuan yang tidak bisa terdetek oleh alat apapun. Kemampuan apa itu? Kemauan yang besar. Ada dalam sejarah, goresan sejarah, Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad dengan bantuan pasukannya yang tidak seberapa, ketika itu mendapat surat dari warga Spanyol, mendapat penindasan dari Raja Spanyol, minta bantuan untuk dibebaskan. Setelah sampai sana, ternyata nek cara bahasane cah nom itu tidak sesuai ekspektasi. Pasukan Eropa lebih banyak,
perkiraan blejet. Wonge luweh akeh, gagah-gagah, persenjataan lengkap. Akhirnya orang-orang Maghrib niku sakniki Maroko nggih, bangsa Barbar. Nggih pasukane Tariq bin Ziyad niku kan orang Maghrib, orang Maroko. Niku mulai, duh piye iki? Balik ayah, gak sido perang lah nek aturane ngene. Tariq bin Ziyad mencoba dan berusaha menggunakan potensi kemauan dan niat besar pada pasukannya. Dengan cara apa? Tariq berpidato. Sebelum berpidato, Tariq memutuskan memerintahkan pasukannya membakar 4 kapal. Kapalnya papat dibakar kabeh entek wis. Langsung dengan berapi-api Tariq berpidato. Wahai pasukanku, kalian semua adalah orang-orang hebat. Kalian semua orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk membebaskan bangsa Spanyol. Kalian akan menggores tinta emas. Kalian adalah penakluk Spanyol. Kalian hebat, kalian kuat. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada pilihan bagi kita. Semua kapal untuk kembali ke Maroko habis semuanya. 2 pilihannya, maju sebagai pejuang atau mati sebagai pecundang. Loh, mau diomongin ngoten niku lho. Cara bahasane wong Allah mbuh mupus wis ternyata berhasil. Nggih. Nah, jadi ini tentu dapat kita korelasikan ya, tidak semua teks yang berkaitan tentang perang nanti terus implikasinya kepada perang, bukan. Semangatnya saja ya, kita implementasikan kepada ibadah-ibadah yang kemudian akan mempunyai implikasi kepada bukti nyata. Contohnya poso-poso niku wah. Biasane tangi subuh ngoten niku wis berat. Wis adzan wis qomat lagi tangi, ya. Tapi nek poso jenengan kepengin sahur, nyatane bangun. Ibu-ibu lebih hebat lagi. Nek bapak-bapak glena-gleneh tangi, ibu-ibu sudah jam 2 sudah bangun, ya. Sudah berjuang untuk masak. Tangi Pak, sahur Pak, yo se. Pak tangi sahur Pak, ya se anake le tangi le, Pak ane karo anake balapan negeri. Ini bukti bahwa kita ini sebenarnya hebat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dapat memenangkan, ketika berkonfrontasi dengan kafir Quraisy, mulai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya. Bukan karena jumlahnya yang banyak, bukan karena persenjataan yang lengkap, karena beliau berhasil menyemangati para sahabat dan mempersatukan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Intinya niku semangat lan bersatu. Napa wau? Semangat lan bersatu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Momen-momen indah di bulan puasa itu kita lanjutkan. Kita tinggal jenengan kan. Jenengan niat iya apa ora kan ngoten ya. Hadirin yang dirahmati Allah, Idul Fitri artinya kembali kepada sarapan. Sing biyen hasilnya sarapan, saiki sarapan meneh. Makanya di dalam hari Idul Fitri itu haram poso niku haram. Maka salah satu contoh yang sangat relevan bahwa manusa niku yo diarani bener yo salah, diarani salah yo bener. Manusa niku gawe benernya kadang-kadang salah. Apa meneh nek pas lagi salah. Poso kan sae, nggih napa mboten? Tapi nek posone wayah Idul Fitri, saya napa mboten? Makanya dalam hari ini kita itu menyikapi dalam kehidupan ini tidak ada yang ideal. Tidak ada yang ideal. Seseorang yang mencari ideal dalam kehidupan, dia akan selalu kecewa. Ya, Idul Fitri halal bihalal itu kan intinya kita itu saling menerima kekurangan. Kan ngoten. Nggih napa nggih? Idul Fitri halal bihalal itu menyadari bahwa manusia itu potensinya tidak selalu benar terus. Bener wae kadang salah, apa meneh lagi salah. Maka dalam perspektif ini kita harus bisa berpikir dalam khazanah keilmuan yang luas. Contoh di dalam masalah taat. Masalah apa? Masalah taat.
Ya memang secara ideal, ya, saya ulangi, secara ideal taat itu ya sholat, taat itu ya membaca Al-Quran, taat itu ya bersedekah. Tapi banyak hal, ya, yang kelihatannya sepele, tapi itu juga dalam kategori taat. Masuk nggih Mas, dong nggih. Makanya perlu ngaji, perlu diilmoni. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, ya, sok ben nang akhir zaman, ya, ngamal taat sing paling apik niku turu. Napa wau? Turu. Nah ini tentu bagi orang-orang yang idealis gak cocok. Wah gak iso Mas, turu kok apik iku ketemu pirang perkara. Apik ku yo ngaji, apik ku yo jamaah. Iya, tentu itu benar. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan ngaji itu bukan bagian dari kebaikan, bukan. Tapi dengarkan dulu penjelasan dari Al-Ghazali. Tidur di akhir zaman itu akan lebih baik. Bagaimana penjelasannya? Ya wong turu itu kan minimal dia tidak menambah keburukan. Leres napa mboten? Nek lagi turu gak iso ngrasani wong, nggih. Nek lagi turu minimal ya ora iso ndelok dangdutan. Nek lagi turu ora iso tukaran. Sing cah nom-nom lagi turu ya ora iso pacaran kan ngoten. Maka tentu hal ini berkembang, nggih. Iso wae jenengan lagi jagung-jagung nang angkringan, nggih, jagung-jagung karo ngopi-ngopi. Nek diniati taat nggih saged. Nggih. Jenengan lagi jagung-jagung nang angkringan atau nang omahe dhewe diniati taat. Bismillah, niat ingsun nglakoni taat dinggo mengacau setan. Napa? Dinggo mengacau setan. Ya minimal jagung ngopi ngene iki ya ora maca Quran, tapi jagung ngopi ngene kan iso ninggalke ora delok dangdut. Daripada lu nang karaokean, daripada napa niku merugikan orang lain. Kan ya mendingan jagung nyantai. Nah, jadi ada potensi kebaikan seperti itu. Suatu saat Nabi niku nate ditangkleti kalih sahabat. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami amal kebaikan. Ya apa yang kamu punya potensi sedekahkan. Jawabannya mboten gadah napa-napa Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi jawab, ya wis taqufuka alinas. Batasi dirimu untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Cara bahasane sanem sing penting ora ana sing merugikan orang lain. Wis ya mbuh niku napa ngeteti manuke ta napa ora apa-apa. Diniati daripada lunga ndelok dangdutan, daripada lunga pacaran, daripada pokoknya itu terus dikembangkan terus nggih. Nggih. Maka saya tadi dalam prolog napa niku saya sampaikan, hal yang ini memang bukan hal yang ideal, nggih, bukan hal yang ideal. Nah, seseorang itu yang terlalu berpikir idealis, dia itu akan terjebak dalam pemikiran kaum Khawarij. Pemikiran apa kaum Khawarij? Terjadinya pembunuhan Utsman, terjadinya pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Niku yo gara-gara wong iku terlalu kenceng pikirane, terlalu idealis. Senengane ngritik. Utsman iki ora gathuk iki. Utsman bareng dadi pimpinan, ternyata sing do didadekno dulure kabeh. Oh. Ya saya hitungi. Jadi gubernur nggone Damaskus Muawiyah. Muawiyah itu sapa? Anake Abu Sufyan. Abu Sufyan sapa? Pak Li'e. Oh. Nggone Bahrain anak dulure kon nggone kanu mantune. Ya, itu kan pemikiran orang-orang yang idealis nggih. Padahal secara tatanan ya boleh-boleh saja. Sing penting dia mempunyai kompeten nggih, berkompeten di bidangnya. Nggih. Akhirnya ini berkembang terus, berkembang. Akhirnya terus saya dadi Utsman kuwi zaman biyen gak melu perang Badar. Utsman zaman biyen ora melu Baiatul Aqobah dan lain sebagainya. Padahal wis dijelasno karo Ibnu Umar. Tak kandhani. Wong sing kenceng-kenceng niku lho, sing keras-keras. Tak kandhani rene. Utsman biyen niku ora melu perang Badar. Jalaran bojone lagi sakit. Bojone itu adalah putrine Kanjeng Nabi. Dia mendapat tugas dan mesti diizini. Kedua, Utsman itu orang melu Baiatul Aqobah ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, karena beliau itu ditunjuk Nabi
dikon menjadi tokoh diplomator nenggone Mekah. Sehingga ketika terjadi Bai'atul Aqabah, Utsman ra melu. Ijerangan ora. Pokoke sing dulurung sing ideal. Nek orang ini salah pokoke. Akhirnya apa ya suwe-suwe pemikiran sing idealis ngoten niku nek diterus-terus to, suwe-suwe napa akhirnya menghalalkan darah sesama muslim. Akhirnya terjadi pembunuhan saestu. Sing membunuh Utsman, sing membunuh Ali itu bukan orang kafir. Ya cara bahasane wong sing pekok-pekok niku nggih. Sing terlalu kenceng niku nggih. Kenceng nek gak ono ilmune, repot itu. Nah, maka dalam hal ini, dalam hal halal bihalal, kita tidak akan terlalu membahas secara etimologi, tapi secara esensinya saja. Halal bihalal itu ya kita menerima kekurangan orang lain. Makanya Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah untuk meminta maaf kepada manusia loh ya. Yang ada hanya memerintah untuk memaafkan. Sebab memaafkan itu lebih mulia ya, daripada meminta maaf kan. Ora usah njaluk ngapura angger jenengan maafkan kan selesai. Nggih napa mboten? Ada penelitian yang menarik ya. Saya dapatkan dari artikelnya Profesor Kiai Haji Ahmad Zahra. Dalam artikel itu ya, dalam jurnalnya mengatakan secara sains ya, wong sing duweni penyakit sing ramari-mari biasanya ini kan hanya metode saja, bisa ya bisa tidak, itu biasanya dalam hatinya itu masih ada ganjel dendam, tidak mau memaafkan seseorang. Jadi wong itu sing terlalu hatine ku gampang dendam sehingga angel maafkan orang lain, itu ternyata dadekno penyakit, dadekno apa penyakit. Makanya sing sehat itu pripun? Sing sehat itu ya tersenyum. Yang sehat itu ya berbahagia, memaafkan kepada orang lain. Masih orang jalan maaf wis tak maafno kabeh. Makanya jenengan mboten usah susah-susah tenggene kula wis tak maafno kabeh. Alhamdulillah. Begitu jenengan karo tangga-tanggane karo dulure ya masih ora jalan maaf, angger jenengan maafkan kan selesai. Nggih napa mboten? Halal bihalal ku ya artinya saling memaafkan, jangan hanya berpikir idealis ya. Kita mencoba berpikir untuk menerima kekurangan orang lain. Wal afina anin nas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya esensi dari halal bihalal atau Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah manusia. Fitrah manusia niku napa? Bawaan asline menungso. Bawaan asline manusia itu manusia mempunyai pondasi dasar kasih sayang. Siapapun manusianya, ape wong ngendi wae, meskipun para pendosa dan lain sebagainya, dalam hatinya itu masih ada pondasi saake. Nek ana cah cilik sing nangis nggih, mesti atine melu keronto-ronto. Ana bencana alam nggih, melihat orang kesusahan, itu secara fitrah manusia itu akan empati nggih. Akan ikut merasakan kesedihan. Lah fitrah manusia diantaranya itu makhluk yang penuh dengan rasa kasih sayang. Lah bagaimana agar kita bisa kembali? Ya itu tadi, kita memaafkan. Biasanya kasih sayang itu hilang karena ada kepentingan. Kasih sayang hilang itu karena ada ego. Kasih sayang hilang itu karena ada tomak. Makanya panjenengan ampun gumun ketika di dalam bab-bab tasawuf. Sebenarnya medit itu tidak dibahas. Tengene babakan tasawuf niku medit gak dibahas. Sebab apa? Tenggine tasawuf itu paling anti dengan sifat menjustifikasi, menghakimi orang lain. Jenengan niku iso ngarani Pak Lie, Pak Dene pedit, niku kan pertama jalanan jenengan niku pertama tomak, ngarep-ngarep, terus kemudian menjustifikasi, menghakimi. Pak Lekku, Pak Deku, Pak aku bahkan nek karo aku medit, kan karena ada tomak nggih, ngarep-ngarep. Coba nek jenengan berpikir kepada tokoh-tokoh besar, misalkan siapa, Pak Jokowi, Pak Anies Baswedan, atau Pak Ganjar lah, jenengan tidak pernah ngecap medit, sebab jenengan gak tahu ngarep-ngarep, nggih napa mboten?
Sing jenengan Arab-Arab itu kan ya sing sekitar ya Pak Ane, Pak Lie. Makanya dalam bab tasawuf pedit itu enggak dibahas. Sing dibahas niku napa tomak nggih. Wong iso ngecap seseorang itu dicap pedit karena kan dia bermula dari tomak niku wau. Dari tomak kemudian dia menghakimi orang lain. Iko iku medit, iko kok medit. Lah muni iko kok medit karena jalanan dia ada harapan sesuatu. Coba kalau dia tidak mempunyai harapan sesuatu, kan ya ora mungkin ngecap niku medit. Terus napa mboten? Nah ini maka kita harus pentingnya ngaji niku ngoten. Jadi ngaji itu banyak ilmu. Semakin ngaji niku semakin merasa kurang. Semakin ngaji niku semakin merasa bodoh. Oh ternyata ilmu itu luas. Ada ilmu usuluddin, ilmu tentang pondasi keyakinan keimanan. Ada ilmu fikih. Nah ilmu fikih niku lencang galeng. Teori tiangnya. Orang yang selalu berpikir fikih dia akan dialis terus. Udune ngono. Contoh ini, contoh dalam ilmu fikih. Tentu kita tidak mengkritik ya, semuanya tentu pasti ya benar karena mempunyai literatur ilmu masing-masing. Di dalam ilmu fikih, ya, syaratnya wong sujud niku kan harus napa niki? Batuk, ya, tangan, dengkul, terus niki harus mancat kabeh. Nek orang ini ora sah. Teori itu kan. Tetapi ketika teori ini diuji, teori ini diuji dengan teori lain, misalkan, wong iku nek nyembah maling patung, nyembah paring patung, iku iso diarani sah dadi kafir kan juga nggak harus seperti itu. Butuh yang ngene kan berarti ya wis sah. Artinya keabsahan itu loh, keabsahannya sujud itu kan berarti tidak harus metel keniki, metel keniki, metel keniki, metel keniki. Buktinya ketika dia itu sujud kepada patung, masih niki tidak harus sesuai dengan teori itu, kan juga sujudnya dianggap sah dan dia menjadi kafir. Leres napa mboten? Nah niki jenengan kula ajak berpikir sekedap tentang teori-teori agar keluar panjangan itu tidak terlalu idealis. Lah ini juga nanti tentu akan dibantah lagi ya biasa seperti itu. Nek nanggone taat itu kudune sesuai syarat rukun dan kudu ikhlas. Tapi nek nanggone maksiat ku ora ngenteni ngono. Ora ngenteni ikhlas, ora ngenteni syarat rukun. Contohnya misalkan ana wong nyolong. Ana wong nyolong utawa wong napa niku niki napa judi. Itu ndak nunggu ikhlas. Wah aku mang lek judi sebenarnya gak ikhlas kok. Ya ora ikhlas lah tetap sah. Gini apa mboten? Ini bantahan yang lain. Maka ini juga sebenarnya dapat kita jadikan makrifat dalam teori ilmu kebaikan, kebaikan itu ditingkatkan oleh Allah menjadi 10. Jenengan niku nek ngamal kebaikan ngaji ngeten niki, niku pahalane mendapat bunga. Cara untuk ditingkatno menjadi 10. Nek keburukan 1. Ini kan berita bahagia. Gitu apa betul? Cuma kadang berita sedihnya kebaikan itu agar bisa sah harus 1 harus ikhlas, 2 harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tapi nek jenengan maksiat itu ora usah ngenteni syarat rukun dan ora usah ngenteni ikhlas. Ya anggere salah ya mesti dadi, nggih. Jadi salah iku nek siji langsung mentes, mesti dadi. Tapi nek kebaikan itu harus didelok dulu, syarat rukunnya ketemu apa ora, ikhlas apa ora. Paham nggih ngoten iki? Nah. Halal bihalal Idul Fitri, memaafkan antar sesama. Hubungan kita kepada manusia itu dibahas dalam agama sampai memakan ruang 70, bahkan ada yang mengatakan 75%. Sisanya hablum minallah. Artinya apa? Berarti hubungan karo manusia niku luweh ribet. Makanya dalam Al-Quran bahasa maaf itu menggunakan kata fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Fa'fu itu artinya menghapus. Jenengan nek memaafkan maring sedulure, nek nyoto-nyoto wis maafno, kudune ya dihapus. Artinya apa? Ora ilang kesalahane. Lah kadang-kadang sing dadi masalah tenggene menungso niku nggih wis dimaafno nang eling terus.
Lah iya kok kebangetan ya. Lah iku. Padahal wis dimaafno. Engko nek cerita aku iku lho jan tenan karo ponakanku utawa karo Pak Leku, karo mbahku dan seterusnya. Itu berarti tidak masuk dalam kategori maaf. Maaf ku yo fakfu hapus, wis hapus tenan, selali nggih. Nggih, kesalahane anake lali, nggih. Kesalahane tanggane lali. Idul Fitri. Kesalahane koncone lali. Halal bi halal ngoten nggih. Aja diiling-iling terus. Nggih. Maka ketika kita mendengarkan hadis-hadis dari orang-orang Bedui niku kita itu akan bahagia dan tersenyum. Wong Bedui niku wong Arab pedalaman. Cara kene niku wong gunung, sing wong jero-jero. Itu biasanya mereka mempunyai karakter satu, bahasanya itu fasih. Ngomongnya itu ora digawe-gawe, ora kecampuran bahasa-bahasa sing apa le, bahasa-bahasa sing alay. Dua, dia itu lugu. Ketiga, rodok kaku, karena rapatnya pengalaman. Suatu saat ketika Nabi niki sedang khutbah menerangkan tentang hisab, menerangkan siksa-siksa yang akan diberikan kepada orang-orang yang durhaka, panjang Nabi serius. Tiba-tiba orang Bedui ini bangkit, ya Rasulullah, izin mau bertanya. Ya silahkan. Pertanyaan ini gue simpel. Sok ben nongkono iku sing ngadili kula sinten? Jawabannya ngono. Sok ben nongkono iku sing ngadili kula sinten? Kanjeng Nabi jawab, ya Allah. Orang Bedui jawab, alhamdulillah, guyu, ligene. Kanjeng Nabi, Kang, orang ngono Kang. Kowe kok muni alhamdulillah maksudmu piye? Nek karo Gusti Allah niku baik-baik saja. Pengalamannya kula karo Allah niku baik-baik saja. Wis kula yakin Allah niku apian. Jadi wong kula niku ya ono ya ini diopeni pangeran. Awit bayi nganti saiki itu selalu dalam kasih sayangnya Allah. Pun tenang mawon Kanjeng Nabi. Nggih pun nek ngoten kula mboten saged sampai akhir pengajian. Pun nek urusane karo pangeran baik-baik saja. Pun nggih kula pamit sik ya. Kanjeng Nabi guyu. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika, "Ya bener. Kowe nek kepengin roh gambarane wong ahli swarga ya wong iku mau." Jadi selalu positif thinking. Jadi kelola panjenengan itu betapa pentingnya pemikiran yang selalu positif. Maka ada hadis jangan sampai mati sebelum dalam keadaan husnudon kepada Allah. Jadi wis husnudon mawon. Karo wong-wong ya ngono mau. Ya ane roh napa niku kancane tanggane lagi jagong. Ya husnudon mawon. Mungkin wae ini usaha dia. Usaha dia untuk menghindari tidak mendatangi maksiat. Masalah apa niatnya kan urusan dia dengan Tuhannya. Sepenting kan orang merugikan orang lain. Jadi begitu. Jadi kadang-kadang melawan hawa nafsu itu juga harus dengan nafsu, ya. Melawan hawa nafsu itu dengan nafsu. Misalkan lagi kudu ndelok dangdut, lagi kudu nopo, wis mendingan bikin jagung ae karo kancane sambil ngopi-ngopi. Akhirnya kok lali. Ya, begitu. Hubungan dengan manusia, ya, diceritakan begini tafsir yang kita kaji terus, ya. Setiap Jumat kan kita melaksanakan kajian tafsir Ibnu Katsir. Ini sekaligus ajak-ajak kebaikan datang Bapak dan Ibu, ya. Yang ada waktu, ya, kula nek saged nderek ngaos teng mriki, ya. Ngaose tafsir Ibnu Katsir. Niku dalam surah Luqman kan diceritakan, ya. Surah Luqman itu ada sosok, ya, wakilah itu nabi, wakilah itu orang soleh di zaman Bani Israel yang bernama Luqmanul Hakim. Suatu saat dia itu sedang berjalan-jalan dengan putranya mengendarai seekor keledai. Keledai itu ya jarang tapi sing cilik, tapi ya tetap roso. Karena keledainya satu, ya, akhirnya anaknya ini disuruh naik, le, kowe numpak le, bapak sing nunggu. Numpak. Barang lewat nanggone masyarakat dikritik, ya. Nah, cara saat ini ya netizen ya dikritik. Piye kuwi Pak Luqman kuwi? Lho jare kiai, jare wong hebat kok ora iso didik anake. Maksude, lho ngerti? Wah anak metengkleng nang dhuwur jaran nek pakane nang ngisor. Udah anak gak ade sopan. Udah ora tahu dididik tata krama karo pakane. Akhirnya Luqmanul Hakim ngendika, "Nggih mudhun le gantian bapak sing numpak." Akhirnya numpak. Bareng ngoten nggih dikritik malih. Lho piye iku?
ngene iki dak jenenge wong tua sing ora sayang karo anak. Wong tuwek petengkeran numpak kledhe, anake dikon nuntun, blas ora sayang karo anak. Kritik ya. Akhirnya wes ngene lek, ayo tumpak bareng-bareng kene. Tumpak karo bapak kene, tumpak nang ngarep. Bareng ditumpaki dikritik meneh. Duh piye Pak Lukman kae? Kledhe wis kering elek. Ya jenenge wong niku nek moyo ikan ora tangan dalan ya ta. Wis jarane wis cilik kering tumpaki wong loro lemu-lemu. Kandhane irhamu mang fil ardi yarhamukum mang fis sama. Kasihanilah semua makhluk yang ada di bumi, maka semua makhluk yang ada di langit akan berkasih sayang kepadamu. Lho karo jarane ora welas kok. Wah akhirnya germeten wis dituntun ae, tuntun. Barang dituntun dikritik meleh. Ngono ku dak mubadir. Oh. Lah mbok yo nek kepengin mlaku kok nggawa jaran barang, jaran elek dipamerno. Jadi artinya apa nggih? Ketika kita ini bermuasyarah, bermuamalah kalih manusia, itu harus membutuhkan beberapa teknik pendekatan yang ribet, nggih. Maka untuk interaksi sosial ini kita harus menyadari bagaimana agar kita ini bisa tegar, agar kita selalu bisa merasakan halal bihalal tidak hanya di bulan Syawal, agar kita bisa merasakan fitrah kita saling memaafkan tidak hanya di momen Lebaran. Kita harus menyadari dengan ilmu. Apa itu? Manusia itu dikaruniai oleh Allah ya, dengan 4 potensi. Potensi pertama ada namanya hidayatut tajrid. Napa wau? Hidayatut tajrid, yaitu nikmat insting. Manusia niku dikei nikmat oleh Allah berupa insting. Dia akan mereaksi jika terjadi hal-hal yang dapat membahayakan keselamatannya. Jenengan misalkan melaku-melaku ulah ya. Tanpa dikongkon jenengan mesti langsung mencolot ya. Langsung bereaksi. Nah, hidayatut tajrid ini tidak hanya diberikan kepada manusia, setiap makhluk diberikan, bahkan sampai tumbuh-tumbuhan juga diberikan. Dalam ilmu IPA kan ada napa supe kalau istilahnya. Jadi contohnya nek teng sekolah niku pohon jati. Pohon jati niku nek wayah panas ketiga ngeten niki, dia hidayatut tajridnya itu akan niki godhonge niku do bergugurkan. Nah, ujuk-ujuk niki tanpa menjenengan kongkon. Jati, iki wayah ketiga, lek ndang digugurno anune. Mboten, itu pemberian Allah. Dia akan merespon. Begitu juga dengan makhluk yang lain. Ini adalah pemberian dari Allah, nikmat hidayatut tajrid. Yang kedua, ada yang namanya hidayatul akli, nikmat akal. Nah, nikmat akal ini hanya diberikan kepada manusia saja, makhluk yang lain tidak. Meskipun ada salah satu hewan yaitu anjing itu dalam Al-Quran disebut mukallibin. Mukallibin itu mudah jinak, mudah itu kayak pendidikan lah daripada hewan-hewan yang lain. Tapi tetap bisa pinter menuso. Soalnya anjing itu nek ora dilatih menuso ya ora ngerti. Neng daripada hewan yang lain, niku sing paling manut niku ya anjing niku wow. Dia mempunyai insting yang lebih daripada hewan yang lain. Dengan akal, ya, manusia ini bisa berperadaban. Sejak ribuan abad yang lalu, ya, mulai dari periode prasejarah peradaban Mesopotamia di antara sungai Eufrat dan Tigris, ya, peradaban sungai Nil. Ya. Memang kalau kita membaca sejarah niku peradaban itu biasanya berdekatan dengan mata air. Gini pembetul. Ya, kadang-kadang ada orang yang bertanya, kenapa yang dibahas Al-Quran kok di wilayah Jazirah saja? Ya mbiyen cikal bakale kon-kono. Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah ke India, Ibu Hawa nunggune Jazirah. Maka peradaban itu tidak akan bergeser dari sana. Ya. Kemudian ada Mesopotamia, ada Babilonia, Kanaana, ada peradaban di sepanjang Sungai Nil, kemudian di sepanjang Sungai Gangga, Sungai Kuning di Cina, nek nang Jawa ya sepanjang Sungai Brantas, ya. Mulai dari Kerajaan Kediri, Singosari sampai Mojopahit. Ya.
itu karena berkaitan antara air dengan kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa hidup dengan adanya air. Maka peradaban itu tumbuh dan berkembang di sepanjang aliran sungai. Dengan akal manusia ini bisa mempunyai peradaban yang hebat. Penduduk Sabak ribuan tahun yang lalu itu sudah bisa menemukan teknik bendungan. Sabak niku kan tenggene wilayah sing sakniki antara Yaman dan Oman. Lho niku sudah bisa menemukan bendungan. Mereka kan volume hujane niku kan sangat rendah. Kameramennya malah ngantuk iki, repot iki. Nah, tapi ini juga termasuk contoh dari hidayah tajridnya. Jadi ketika dia jatuh langsung merespon. Tanpa dikongkon dia sudah merespon. Dia caranya bener isin maksudnya. Dengan akal manusia bisa menemukan beberapa fasilitas, bisa smartphone, bisa apapun ya. Tentu ini nikmat dari Allah. Tetapi manusia ini hanya mengandalkan akal, manusia itu akan sering kecewa ya. Manusia itu hanya berpikir secara akal, dia akan selalu idealis. Kados contohnya ini wow. Ya. Akal itu membuat manusia berpikir idealis. Nek berbuat apik kudune ya dibales apik. Nek aku ngweki ya kudune sampe diweki. Itu akal. Idealnya selalu begitu ya. Contoh misalkan kula ngepiki koncone kula, dulure kula, suatu saat ketika kula butuh, kemudian dia tidak bisa berbuat yang sebaik apa yang saya berikan, tidak bisa menuruti apa keinginan saya, akhirnya kecewa. Itu jika hanya berdasarkan akal. Maka manusia tidak cukup hanya mengandalkan akal. Nek mengandalkan akal, manusia hanya berpikir secara ideal, dan itu tidak baik. Kita tahu apa kurangnya orang Jepang ya. Siapa yang tidak kenal orang Jepang hebatnya. Tapi sekarang coba panjenengan baca tengene artikel-artikel yang sekarang. Sekarang penduduk Jepang itu mulai berkurang. Banyak rumah-rumah kosong. Panjenengan monggo nek ajeng do mriko nggih. Ngono-ngono akeh omah kosong. Karena tingkat kelahirannya itu kecil sekali. Sebabnya apa? Wong Jepang niku mau ribet. Oh, malah wis entek nggih. Dia kepinginnya hanya kepingin bahagia tanpa ribet. Lah agar kita tidak kecewa, kita imbangi nggih rada motor sithik mboten napa-napa ben materi ini benar dirampung. Yang namanya hidayatuddin, yaitu berpikir dari perspektif agama. Agama memerintahkan kita berbuat baik itu bukan atas dasar imbal balik, tapi berbuat baik itu bukti baktine kula lan panjenengan kare perintahe Gusti Allah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya, muliakan tetangganya, sambung silaturahimnya, saling memaafkan. Kita melakukan ini bukan karena kita ingin imbal baik dari manusia lain, tapi sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah. Kalau kita berpikir melakukan sesuatu dengan perspektif agama, perintah Allah, maka kita tidak akan terpengaruh dengan bagaimanapun reaksi orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, hidayatut taufik, yaitu menyadari nikmat taufik, bahwa kita bisa beramal, kita bisa beribadah, bisa mendapatkan prestasi sebesar apapun bukan karena hebatnya kita, tapi itu adalah kasih sayang dari Allah. Itu adalah pemberian dari Allah. Lah kalau kita menyadari segala yang kita dapatkan adalah kasih sayangnya Allah, pemberian dari Allah, maka tidak baik bagi kita dan sangat tidak patut jika kita minta imbalan. Terus nggih, wong kabeh kuwi sing maringi Gusti Allah. Iso ngaji ya peparinge Gusti Allah, iso ngopeni dulure ya, ngopeni anake ya peparinge Gusti Allah. Lah wong kabeh kersane Allah kok ape njaluk opah, ndak mboten macem. Nah, maka nanti kita akan lebih ikhlas dalam kehidupan. Demikian, semoga kita bisa memaknai halal bihalal dan Idul Fitri ini tidak hanya perspektif dari etimologi, tapi lebih kepada esensi menjadi insan kamil, manusia yang saling memaafkan dan menerima kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak dan ibu sekalian, dengan dari tausiah singkat padat jelas, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat kepada kita, bisa menambah kita dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ini nanti ada sholat jenazah, kemudian nanti ada snack, ada konsumsi. Mohon para iman sholat bisa kita maaf sambil menikmati hidangan yang telah disediakan oleh ibu-ibu. Kemudian kami dari Tamu Masjid Al-Istiqomah menyampaikan kepada ibu sekalian, saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati apa yang dilakukan pada kali ini dengan balasan yang terbaik. Mari kita akhiri majelis pada kesempatan ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah.